Kak, aku mau bicara deh sebentar. Apalagi? Iya gini ya, Jaka. Aku tuh ngerasa kesepian sebetulnya selama ini tuh. Aku tuh ngerasa kita tuh kurang ngobrol, kurang deep talk gitu. Kita udah makan bareng, pergi bareng, jalan bareng, tidur bareng. Kurang apa lagi? Itu bukan deep talk. Deep talk tuh bukan gitu. Kurang apa sih? Halo. Hai. Jumpa lagi di Bucin, bicara urusan cinta. Sebuah family channel yang membahas seputar perkawinan, keluarga, dan parenting. topik kita kali ini adalah tentang deep talk. Nah, udah denger kan tadi seminarnya? Oke. Jadi Pak Chandra tua ngomong apa? Bu Mona juga ngomong apa? Nah, gimana kan beda kan deep talk sama yang ngomong ngobrol biasa-biasa atau sehari-hari itu beda. Emang harus khususin kan? Oke. Udah ngerti. Udah. Ya udah. Sekarang boleh deh kita belajar, coba terapkan. Oke, kita terapin ya. Nah, kita sekarang belajar terapin deep talk. Aku udah siapin. Oke. Nah, nih. Oh, Tuh, sip. ya. Oke ya. Salah. Sebentar. Ini dia bahan deep talk-nya ya. Jadi yang pertama aku mau ngomongin soal anak kita ya. Jadi anak kita itu gitu ya, waktu di sekolah itu dia beda loh perilakunya sama di rumah. Kamu tahu nggak? Jadi waktu di sekolah itu dia tuh kan gurunya kan ngomong, dia tuh orangnya jarang ngomong ya, santai segala macem gitu ya. Tahu nggak sebetulnya kan kalau di rumahnya kan dia banyak ngeluh segala macem gitu kan. Ya udah kayak gitu. Jadi kalau dia tuh orangnya tuh emang kita tuh nggak bisa percaya gitu aja. Kita harus sering dengan anak kita, harus lihat dia kayak apa gitu ya. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Iya, jadi kalau soal anak kita kayaknya perlu ngajak dia ngomong secara khusus. Ini tuh tanggung jawab orang tua. Ya. Jadi kalau tanggung jawab orang tua itu ya kita harus jalan khusus kan kalau enggak abang juga keren kayak gini tuh. Jadi gua tuh akan itu gitu ya. Jadi deep talk gitu. Kita tuh akan begini. Oke ya, salah. Abang juga keren tuh kan. Halo, jumpa di Bucin Cicet bersama Mona. Kali ini kita akan membahas tentang deep talk. Jaka dan Cinta tadi sudah mensimulasikan tentang deep talk. Apa itu deep talk? Seperti namanya, deep talk itu tentu saja adalah bicara tapi secara mendalam. Jadi tentu itu berbeda dengan ngobrol-ngobrol biasa. Nah, kenapa dia berbeda? Ada 3 makna yang terkandung di dalam deep talk. Yang pertama, deep talk itu merupakan validasi perasaan, di mana ketika seseorang berbicara, menyatakan apa yang ada di pikiran dan di hatinya, di perasaannya, dia merasa sungguh dipahami. Berbeda dengan kita ngobrol biasa ya, Sobat Bucin. Kalau ngobrol biasa ya kita cuma, udah makan belum? Gimana tadi di sekolah misalnya? Atau kalau suami istri ya, gimana tadi macet ya? Atau tadi gimana bos kamu oke nggak dengan proposal kamu dan lain-lain. Itu bukan deep talk, tetapi penyampaian informasi. Tetapi ketika disebut deep talk, tadi validasi perasaan atau validasi emosi, di mana ketika seseorang berbicara, yang mendengarkan atau yang menanggapi itu membuat seseorang yang berbicara itu merasa dirinya dipahami, dimengerti, betul-betul didengarkan. Jadi apa isi hatinya, apa isi pikirannya, itu betul-betul sampai dan dipahami. Itu yang pertama ya Sobat Bucin. Yang kedua, deep talk itu artinya
betul-betul mendengarkan, betul-betul yang bicara itu didengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kemampuan mendengar aktif, dengan bukan hanya mendengarkan aktif, tetapi lebih daripada itu. Di dalam deep talk ada hal-hal yang mungkin tidak dikatakan, tidak dibicarakan, tetapi bisa didengar. Jadi bisa didengar oleh orang yang mendengarkannya. Bahkan apa yang tidak dikatakan itu bisa didengarkan. Saking mendengarkannya sungguh-sungguh. Yaitu yang kedua. Jadi yang pertama, validasi. Dipahami, merasa perasaannya dimengerti. Yang kedua, didengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, akibat dari didengarkan dengan sungguh-sungguh, seseorang yang didengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan atentif, gitu ya, betul-betul merasa disayang dan merasa dirinya penting dan berharga. Jadi kalau tadi yang pertama validasi itu membuat seseorang merasa dipahami, yang kedua akan membuat seseorang karena didengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, tidak dihakimi, merasa disayang dan merasa dirinya penting. Yang ketiga, deep talk itu berarti sebuah kesempatan untuk kita berbagi ide, pikiran, alternatif pemecahan masalah untuk menghadapi berbagai masalah yang ada, dan bahkan bila terjadi konflik atau misalnya saling menyakiti, deep talk bisa menjadi sarana rekonsiliasi, di mana ketika seseorang itu menyatakan aku menyesal, aku ingin berubah, atau aku jadi tahu dampak perbuatanku terhadapmu, aku minta maaf gitu. Ini tidak disengaja dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah rekonsiliasi, dan tadi itu juga bisa menjadi sebuah cara untuk kita menemukan problem solving.